Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 835 menghancurkan segel 1. Saat pedang sihir menebas, dua cakar tajam Taoti mengarah ke Dimas Wu, dan tidak ada waktu untuk menariknya kembali. Pedang sihir, yang telah mengumpulkan energi iblis tak terbatas dan membawa kebencian tak berujung, memiliki bilah tajam, pedang kuat, dan cahaya tajam. Dengan satu pedang, dua cakar Taoti patah dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Oh! Cakar-cakarnya patah, darah muncrat dengan liar, dan Taoti yang marah meraung kesakitan, dan raungan itu penuh dengan rasa sakit dan amarah. Kewarasannya sepenuhnya pulih dan pikirannya benar-benar jernih, tetapi semakin sadar, semakin tinggi emosinya. Pedang sihir Dimas Wu memang sangat tidak biasa, energi iblis di dalamnya telah mempengaruhi kesadaran mental Taoti, dan energi pedang tersebut langsung memotong cakar Taoti yang tidak bisa dihancurkan, menyebabkan luka yang sangat berat pada Taoti. Akhir ini membuat semua penonton heboh. Mereka berputar-putar, naik turun. Pada akhirnya, Dimas Wu menang. Betapapun mengerikannya Taoti, ia bukanlah lawan dari Dimas Wu. Dimas Wu pasti akan dihancurkan. Harapan orang-orang dihidupkan kembali. Guroa. Namun, saat semua orang menunjukkan senyuman mereka, Taoti yang terluka tiba-tiba meraungan keras. Kali ini, dalam raungan yang keras, ada kebencian dan amarah yang lebih kuat. Cakarnya yang terputus, saat auranya meledak, secara ajaib tumbuh lagi, dalam sekejap mata, cakarnya kembali ke kondisi semula, dan seluruh tubuhnya utuh. Sebagai hewan buas yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, Taoti memiliki pelatihan tingkat tinggi dan kekuatan dahsyat, tubuh yang kuat, dan kemampuan pemulihan yang tidak biasa. Cakarnya terpotong, dan rasa sakit tidak dapat dihindari, tetapi bagi Taoti, luka seperti itu, ini bukan masalah besar, ini dapat diperbaiki dengan mudah. Setelah raungan itu, mata merah Taoti langsung menatap Dimas Wu. Taoti menatap Dimas Wu beberapa detik, lalu menoleh ke pedang sihir itu. Pedang sihir itu memancarkan cahaya hitam samar, namun mata Taoti berwarna merah, menatap ke arah pedang sihir. Semakin melihat, semakin ia marah. Berangsur-angsur, di mata Taoti, niat membunuh dilepaskan lagi, dan keseluruhan aura menjadi mengerikan. Kenapa? Masih ingin mencari kesempatan untuk membunuhku? Menghadapi Taoti yang galak, Dimas Wu tetap tenang seperti biasanya, memandang Taoti dengan dingin, dan berkata acuh tak acuh. Namun ketika kata-kata itu terlontar, mata Dimas Wu langsung membeku, pusaran air hitam di matanya mulai bergejolak, pedang sihir di sampingnya mulai bergetar, dan awan sihir yang mengepul menggelinding dengan panik, menutupi pedang sihir sepenuhnya. Langit di atas menjadi gelap. Serang. Tiba-tiba, Dimas Wu berteriak dengan marah sambil menjentikkan dua jari. Tiba-tiba, pedang sihir menusuk secara horizontal, dan awan sihir yang mengepul menyapu dengan lolongan, dan bersama dengan pedang sihir, menyerang Taoti yang begitu marah. Pedang sihir yang tajam melesat keluar dan menembus kehampaan dalam sekejap. Pedang itu sangat ganas, dan pedang itu ganas. Pedang itu mengandung kebencian, amarah, dan emosi yang paling ganas. Kengerian pedang itu bahkan lebih kuat, tak tertandingi. Siu. Pedang itu secepat listrik, dan menghantam Taoti dalam sekejap, tetapi pada saat hendak menusuk Taoti, Taoti yang besar itu melonjak ke langit dan melompat ke udara, yang tidak bisa lepas dari kekuatan pedang sihir. Melihat ini, Dimas Wu menjentikkan kedua jarinya lagi dan menunjuk langsung ke arah Taoti di udara. Dengan segera, pedang sihir yang sedang terbang dalam penyerangan tersebut, berubah arah, menghantam langit dengan satu pukulan, dan menikam Taoti dengan ganas. Sebuah pedang menembus udara, meninggalkan bayangan pedang hitam panjang, aura pedang itu tak terkalahkan, dan kebencian membumbung ke langit.
Pupil mata Taoti menyusut, dan sosoknya melesat lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga tubuhnya yang besar berkedip seperti kilauan cahaya. Menantu bodoh yang hebat, bab 836 menghancurkan segel, 2. Pedang sihir tidak mengenai sasaran, tatapan mata Dimas Wu berubah, ia tidak ragu-ragu, dan terus melayangkan kedua jarinya ke arah Taoti. Pedang sihir juga mengusir Taoti, dan awan ajaib yang mengepul selalu menjerat pedang sihir, menambah kekuatan pada pedang sihir. Di udara menunjukkan adegan pedang sihir mengejar Taoti, dan jejak Taoti berwarna merah menyala. Dimanapun warna merah menyala, hitam akan mengejar. Grua. Taoti melolong sambil berlari. Seluruh tubuh Taoti merah menyala, wajahnya mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan warna merah darah. Matanya yang kejam dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Saat berlari, matanya tiba-tiba berbalik, dan langsung bergegas ke Dimas Wu. Setelah menghindari pengejaran pedang sihir lagi, tubuh Taoti berkelebat seperti cahaya dan bayangan, dan menghantam Dimas Wu. Ini adalah pukulan yang menggelegar bahwa Taoti telah mengumpulkan aura tak berujung, meluapkan emosi tak terbatas, dan melepaskan aura pembunuh yang bermaksud menghancurkan Dimas Wu. Ia melesat dari udara, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api guntur yang dilepaskannya. Cakarnya masih tajam dan auranya masih menakutkan. Matanya penuh dengan niat haus darah dan membunuh. Ia membuka mulutnya. Dengan taringnya yang tajam, dia menarikan cakar depannya yang tajam dan bergegas menuju Dimas Wu. Dimas Wu melihat Taoti menggigitnya, dia tiba-tiba berkedip, seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, melintas melalui kehampaan, dan mencapai area aman lain, tetapi dia tidak tinggal di sini, tetapi dengan cepat melonjak ke langit. Bangkit, tubuh Fei bergegas ke udara, dan secara pribadi memegang pedang sihir. Setelah itu, dia memegang pedang sihir dan membawa awan ajaib yang mengepul, dan menebas ke arah Taoti yang sedang menghantam ke bawah. Taoti pun menukik ke arah tempat Dimas Wu berdiri, dan Dimas Wu tidak hanya kabur dari posisi semula, ia juga mendatangi Taoti. Pada saat itu, pedang sihir di tangannya, ditebas lurus ke arah kepala Taoti. Para penonton menahan napas. Ini saat yang paling kritis. Bisa tidaknya Dimas Wu membunuh Taoti tergantung pada momen ini. Semua orang menunggu kematian Taoti. Namun, pada saat pedang sihir menghantam Taoti, tiba-tiba tubuh Taoti memiliki kekuatan tak terlihat yang seolah-olah meledak, dan meledak ke udara. Suara ledakan tajam terdengar di ruang hampa. Aura pedang sihir menghantam kekuatan tak terlihat itu, dan tiba-tiba meletus setelah energi yang menghancurkan dunia. Energi besar tersebut membentuk lingkaran cahaya besar yang mengguncang ruang sekitarnya dan menyapu seluruh tempat. Energi Taoti hancur total, lalu perlahan menghilang. Energi pedang yang kuat dan tak terkalahkan dari pedang sihir juga hancur. Kekuatan penjara Taoti dihancurkan, dan tubuhnya terbanting langsung ke tanah, membuat suara. Seluruh tubuh Dimas Wu juga terpana akibat energi kekerasan. Tubuhnya terbang terbalik di udara, dan awan ajaib yang mengepul menghilang sama sekali. Setelah terbang terbalik dalam jarak yang jauh, tiba-tiba Dimas Wu mengerahkan kekuatannya dan menstabilkan tubuhnya. Dia berdiri di tanah, tubuhnya stabil, tetapi hatinya panik. Wajahnya juga sedikit pucat, matanya menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Dia menatap tajam ke arah Taoti dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu masih memiliki segel di tubuhmu?" Saat itu, Dimas Wu benar-benar terkejut. Dia jelas merasa bahwa pukserangan aking pedang sihir yang baru saja dia tebas tidak membahayakan Taoti, malah menghancurkan segel kuat tersembunyi milik Taoti. Taoti menghantam tanah dan membeku dalam diam selama beberapa detik. Kemudian, dia perlahan bangkit dan menghadap Dimas Wu. Cahaya merah di matanya memudar, dan tatapan mematikan di matanya sedikit memudar. Itu membuka mulutnya yang berdarah. Ada suara pelan, "Ya, setelah bertahun-tahun,
Akhirnya aku menunggu seseorang yang bisa melepaskan segel untukku. Taoti berbicara. Semua orang tercengang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.